jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ma, suami pilih lebih sayang kepada ibu atau istrinya? Jadi begini, seandainya ada seorang suami lebih menyayangi istrinya, Masya Allah. Waduh. Kita lihat sejarah, ada yang disebut si Malin Kundang. Malin Kundang Lebih menyayangi istrinya daripada ibu kandungnya. Saking keselnya emaknya dikutuk jadi naon. Jadi batu. Jadi batu. Saking. Ada juga sejarah Alqomah. Dia lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Ya Lihat Allah. sejarah. Ketika Alqomah sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah bertanya kepada istrinya, bagaimana ibadah suamimu? Baik ya Rasulullah, dia akan bersama denganmu kemana-mana. Rasul mengatakan, kenapa terjadi ini? Bagaimana dengan keluarganya? Baik-baik kata istrinya. Di mana orang tuanya? Istrinya bilang, ayahnya sudah meninggal, yang ada ibunya. Bagaimana hubungannya? Kami nggak pernah ke sana, nggak pernah mudik. Kalau sekarang barangkali mudik. Nggak pernah mudik, nggak pernah ketemu. Rasul bilang di mana alamatnya? 2 orang sahabat nyusulin ibu Alqomah. Begitu ketemu alamatnya, benar ibu Alqomah mengatakan, benar saya ibunya Alqomah. Tapi saya tidak ridho dengan susu yang diminum Alqomah karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Dia tidak mau pergi ke Madinah. Justru lagi 2 orang utusan. Ditolak lagi ya ibu Alqomah. Dia tetap mengatakan, saya tidak ridho dengan susu yang diminum Alqomah karena dia lebih mencintai istrinya daripada saya ibu kandungnya. Padahal dia anak semata wayang. Yang ketiga Rasul bilang, susul, paksa 1 orang. Dipaksa ibunya Alqomah. Bawa ke Madinah, dihadapkan kepada anaknya sedang sakaratul maut, sedang naza. Rasul bilang, kasihan ibu, tolong sayangi dia, maafkan dia. Tetap ibunya mengatakan, saya tidak ridho dengan susu yang diminum oleh Alqomah. Rasul sudah ngebujuk ibu tadi, tidak juga bergeming hatinya. Wahai Bilal, Rasulullah bilang, kumpulkan kayu bakar kering, kita bakar Alqomah, kasihan tidak juga meninggal. Dikumpulkan kayu bakar kering, disimpan tubuh Alqomah yang sedang naza sakaratul maut. Ibunya belum bergeming. Begitu api dinyalakan, ketika api hampir mencirat tubuh Alqomah, baru ibu tadi mengatakan, saya maafkan ya Rasulullah dengan 1 syarat. Syaratnya apa? Saya berikan hak sebagai ibu daripada Alqomah. Rasulullah pun mengatakan, saya memberikan hak tadi, memberikan makanan, pakaian, dan minuman buat ibu. Setelah syarat tadi dijanjikan Rasul akan memenuhinya, Rasul bilang, ambil jasad Alqomah. Lalu dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini salah satu contoh di mana seorang anak laki-laki yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita besarkan, kita rawat, kita doakan kondisi bagaimanapun dia, Allah. lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Semoga tidak terjadi dengan kita. Amin. Makanya Mamah menyadarkan sebagai orang tua punya kewajiban mengingatkan kalian anak laki-laki, jangan kacang lupa dengan kulitnya. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita al-ummah madrasatul ula, ibu guru yang pertama. Kalian bisa bicara gara-gara mamah kamu. Betul. Kalian bisa melangkah gara-gara mamah kamu yang mengajarkan. Semua diajarkan oleh orang tua kamu. Rasul pun mengatakan ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau kalian menyebabkan orang tua meneteskan air mata gara-gara kalian nih lebih menyayangi istri kalian ketimbang ibu kalian, Masya Allah, ini tiket neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Rasul bersabda, pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah. Pintu birrul walidain, pintu berbakti sama orang tua. Oleh karena itu pada kesempatan ini, karena kitalah anak dari orang-orang tua kita, walaupun sudah tua, tetap kata emak kita, kata bapak kita, kita anak mereka. Tetap wajib bakti sama mereka. Setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun kekayaan Anda, sehebat apapun Anda, sepopuler apapun Anda, tetap wajib bakti sama orang tua Anda. Karena tetap kita anak-anak mereka. Yang namanya ibu, nggak usah jauh. Kita ngaji, kasih kotak kue. Iya, Mah. Dibuka, anak-anak doyan. Gak bakal kita tega makannya, bener nggak Bu? Nggak jadi tutup lagi, Mah. Masukin tas buat anak. Masya Allah. Kalian makan di restoran dengan makanan enak, dengan istri, dengan anak kalian. Apakah ingat makanan mama? Belum tentu. Orang tua sejahat bagaimanapun anak nggak pernah datang, nggak pernah ngasih duit, boro-boro perhatian, telepon aja nggak tetap. Yang namanya orang tua ngedoain anak.
Masya Allah. Ya Allah, biar anak saya anak soleh. Biar dia menjadi ahli ibadah. Biar dia banyak rezekinya. Doa yang muluk, yang baik-baik. Masya Allah, kita doakan buat anak kita, khususnya anak laki-laki. Belum tentu. Kalau kita sudah tua, sudah rentak, sudah sakitan, anak mantu kita ngedoain. Jangan kalian menjadi orang yang bahagia di atas penderitaan orang tua. Jangan kalian punya rumah mewah sementara orang tua di rumah gubuk. Jangan sampai kalian makan enak dengan anak istri kalian sementara orang tua kalian makan sekedarnya. Jangan sampai kalian gak sakit aja kontrol ke dokter. Pejabat kan begitu. Boleh kemana-mana. Mak kalian sakit terkapar nggak dibawa ke dokter. Masya Allah, kalian makan warna-warni rasa makanan, minuman warna-warni, orang tua kalian tidak diperhatikan. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Seorang suami, seorang anak dari orang tua tetap wajib menyayangi dua-duanya. Orang tua wajib disayang, istri pun wajib disayang. Ibaratnya begini, seorang suami seumur hidupnya ini istri tetap selalu digenggam. Ya. Seiring sejalan, tapi orang tua itu harus selalu digendong, dibopong gitu, harus Jadi selalu begini, dibawa. yang namanya seorang laki-laki yang hebat tidak akan melupakan 3 orang perempuan, ibunya, istrinya, dan anak perempuan dia. Tanpa mereka kalian tidak akan bahagia. Tanpa ibu tidak akan bahagia. Tanpa istri kurang bahagia. Tanpa anak perempuan nggak diperhatikan, hati-hati kalian akan mendapatkan kesengsaraan. Makanya hati-hati dengan 3 perempuan sekeliling Anda. Ibu kalian, istri kalian, anak perempuan kalian. Anak perempuan. Yang harus dijaga ya Pak ya. Dijaga semuanya. Jangan sampai terluka perasaannya. Jangan. Apalagi kalau sampai ibu sudah meneteskan air mata. Aduh. Itu tiket masuk neraka. Aduh. Jangan terluka, apalagi sengaja dilukai. Lukai. Makanya tadi, tapi nggak juga kayak Zahra, kayak Badu tadi. Ya. Beli tas 2, Enggak gitu mah. beli baju 2. Ada nenek-nenek sama yang muda beda. Beda model. Kalau mau, Ya. coba ke toko. Bawa. Mama mau beli baju yang mana? Nah, pilih. Mama beli tas yang mana? Wah, Masya Allah. Nggak bakalan gue juga bawa tas. Kresek juga cukup. Masya Allah. Jadi tidak perlu dibelikan istri 1, emak 1. Kecuali kalau emak lu materialistis. Kalau emak kayak begini kagak mikirin harta. Mendingan kasih duitnya, gua kasih anak yatim, fakir miskin, orang susah. Lebih banyak manfaatnya. Masya Kalian Allah. dapat pahala, mama juga dapat pahala. Beli tas buat apa kalau nggak ada isinya? Bener Mas. Yang penting isinya daripada tasnya. Baiklah kalau begitu Mama. Yang penting nanti nih jamaah mau nanya boleh ya Ma? Boleh. Sesaat lagi. Yang ada di studio siap-siap. Sebentar lagi Mama akan menjawab pertanyaan Anda. Dan yang ada di rumah, pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan juga dijawab Mama setelah ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.